you. I don't know, maybe you're trying to prove yourself. And who the fuck are you? I'm Chris Cesario. Chancellor. Kisah ini diawali dengan seorang narapidana muda berusia 14 tahun bernama Jem yang kini mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara khusus para bocah. Dia saat ini masih dalam pengawasan pengadilan sehingga Jem masih menggunakan alat pendeteksi di kakinya. Sementara itu, ibunya yang bernama Tracy ingin putranya dapat kembali bersekolah dan mendaftarkannya ke SMA terdekat. Sayangnya, sekolah menolaknya karena Jem ini memiliki terlalu banyak catatan kriminal. Ditambah lagi, dalam salah satu kasusnya, Jem pernah melakukan perampokan dan penyerangan yang membahayakan nyawa seseorang. Mendengar hal itu, Tracy pun sangat kecewa, padahal Jem ini telah melakukan tes psikologi yang menyatakan bahwa ia bisa kembali bersekolah. Meski begitu, pihak sekolah tetap pada keputusannya dan menyarankan agar Jem mendaftar di sekolah lain. Jem pun merasa sangat kecewa dan muak dengan lingkungan di sekitarnya yang seolah tidak menerima dirinya. Meski bebas, ia tetap menjaga perilakunya dan tetap berada di rumah. Sebagai ibu yang baik, Tracy berusaha menenangkannya dan memberikan harapan bahwa kelak pasti ada sekolah lain yang mau menerima Jem. I've heard bullshit like that woman said my whole. Whatever. So you had trouble, you gotta let the lawyer do his job. Selain tidak mempunyai teman, detektor di kakinya juga menjadi masalah besar yang membuatnya tidak bisa berkelana terlalu jauh. Suatu malam, Jem kehabisan susu dan harus pergi ke toko terdekat untuk membelinya. Jem harus kembali sebelum jam 8 atau detektor di kakinya akan mengirimkan alarm kepada petugas pengadilan. Saat sedang berbelanja, tiba-tiba Jem terlibat dalam pencurian yang dilakukan oleh orang iseng. Bukannya menghindarinya, Jem justru merasa senang dan ikut bersama mereka. Mereka bertiga lalu nongkrong hingga pukul 8 sambil menikmati suasana kota dan menggulung daun ganja. I just bought these high tops this year. What are you talking about? Yeah, my mom found in my sock drawer and free, so I got 15. I gotta go. Oh, no. Pertemuan mereka kemudian berlanjut hingga keesokan harinya. Jem diajak pergi ke rumah Cynthia, yaitu teman baru Crystal. Karena tidak ada orang tua Cynthia, Crystal kemudian berkeliling dan main-main di rumah, termasuk meminum minuman keras yang mahal. Tak sampai di situ saja, Crystal dan Minnie juga terang-terangan merampas perhiasan orang tua Cynthia dan Cynthia sendiri karena ia termasuk orang yang pendiam dan terlalu penakut sehingga ia menyerah begitu saja melihat ulah teman-teman barunya. Dari rumah Cynthia, mereka bertiga kembali nongkrong dan Crystal menyebut Rock yang akan menyukai Jem jika saja dia tidak memiliki detektor di kakinya. Banyak yang menjelaskan bahwa Rock adalah seorang pengedar narkoba yang menguasai wilayah tersebut dan mereka berdua bekerja sebagai kurir untuknya. Belakangan, sesampainya di rumah, Jem lupa membuang botol minuman yang disimpan di jaketnya dan botol itu ditemukan oleh ibunya. James, you know what? So tell me, what is this? Did you have people over? Were you drinking alcohol? And we are so close! You know, I wouldn't even go back to that fucking... Tracy pun sangat marah mengetahui hal itu dan kecewa karena selama ini ia telah berusaha semaksimal mungkin agar Jem terhindar dari masalah dan bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya. Jem sendiri juga marah karena yakin tidak akan ada lagi sekolah yang mau menerimanya. Selain itu, lingkungan juga akan memandangnya dengan sebelah mata. Jem lelah berbuat baik karena kenyataannya catatan kriminalnya akan melekat dalam hidupnya seumur hidupnya. Di sisi itu, Jem bosan dengan semua rutinitas yang membosankan dan kali ini dia ingin melakukan apapun yang dia mau.
Akhirnya dengan berat hati, Tracy pun melepaskan Jess. Dia putus asa sehingga dia memotong detektor di kakinya dan pergi ke tempat tinggal Rock yang sebelumnya telah diberitahu oleh Crystal dan Manny. Dengan berani, James langsung meminta pekerjaan dan mengaku jika ia punya keberanian. James sangat yakin bahwa dirinya bisa diandalkan lebih dari anak buah Rock lainnya. Kemudian Rock menguji James dengan menodongkan pistol dan tentu saja James tidak bereaksi sama sekali. My bitch. Keesokan harinya, James menelepon ke rumah dan berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan pulang. Tentu saja, Tracy merasa khawatir dan berniat untuk menjemputnya, namun James menolak dan segera menutup teleponnya. Malam itu, James diberi tugas untuk mengantarkan Rock dan Manny mengambil barang di rumah seseorang. James tidak tahu barang apa itu dan dia hanya disuruh menunggu dan bersiap-siap di belakang kemudi. Setelah Rock dan Manny masuk ke dalam rumah, beberapa menit kemudian seorang pria terlihat masuk dan beralih masuk melalui pintu belakang. James langsung curiga dan saat mendekat, ternyata ada suara berisik di dalam. Tanpa pikir panjang, James pun menyelinap melalui pintu belakang dan mengambil teflon. Saat memasuki ruang tamu, James melihat Rock dan Manny ditahan sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. James langsung memukuli pria tersebut dengan teflon sehingga Rock mempunyai kesempatan untuk membalas. Usai mengambil tas berisikan narkoboy, Rock merayakannya dengan mengadakan pesta di bar. James mendapatkan pujian atas keberaniannya, bahkan Rock memberikan uang yang cukup banyak kepadanya. Setelah tindakannya, James secara resmi diterima dan diizinkan tinggal bersama Rock. Crystal pun tampak semakin tertarik dengan James dan hubungan mereka pun semakin dekat, bahkan mereka sering tidur bersama. Pujian dan pengakuan dari Rock membuat James merasa sombong dan suka bertindak sesuka hatinya. Terbukti saat mengantarkan barang, James mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan tentunya hal tersebut dapat menarik perhatian polisi, di mana pada akhirnya mereka kedapatan membawa narkoboy. Crystal tidak ingin kesombongan James menjadi bencana. Tapi James tidak peduli dan dia sangat yakin tidak akan ada yang bisa menghentikan perbuatannya. Jadi itulah rutinitas James. Dia menunggu perintah dari Rock untuk mengantarkan barang atau menemaninya saat dia pergi untuk menyelesaikan masalah. Suatu hari, James diberikan tugas untuk mengumpulkan uang penjualan narkoboy dari salah satu pemilik bar. Bersama temannya yang bernama Draw, James masuk dan langsung meminta uang. Sayangnya, pemilik bar tersebut menolak karena James dianggap sebagai anak yang hanya ingin bermain perampokan. Merasa terhina, James menjadi marah dan menodongkan pistolnya. Bahkan ia juga melakukan gertakan dengan menembakkan peluru. Saat itulah dua orang datang secara tak terduga. Rock. The f you are. Actually, let's do it exactly this way. James, let's just Pick it up! Is this a fucking game of cops and robbers? stop screaming! Seharusnya James bersyukur karena baru saja dipukuli, namun ia melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan mobil pemilik bar. What? Look at this! Saat itu James melihat tas yang penuh dengan senjata sehingga ia berinisiatif untuk mengambil tas tersebut sebagai imbalan untuk membayar obat-obatan tersebut. Sesampainya di rumah, James memberitahu Crystal tentang tindakannya. Namun bukannya bangga, Crystal justru kecewa karena menurutnya tindakan tersebut hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Crystal ingin James menjadi pria dewasa seperti Rock yang mampu berpikir jernih. Jika James tetap mengutamakan harga dirinya atau mudah terprovokasi, maka Crystal yakin James tidak akan bisa sebesar Rock. Lalu di sini terjadilah pertengkaran. James tidak terima disebut kekanak-kanakan dan Crystal juga semakin kecewa karena James mengatakan bahwa Crystal adalah wanita tak berguna yang selalu tanggap terhadap setiap pria yang mendekatinya. Ternyata selama ini James mendengar bahwa Crystal pernah tidur dengan Rock dan juga beberapa pria yang ditemuinya di bar. Kemudian Rock datang dan dia sangat marah. Menurutnya menjual senjata lebih sulit dibandingkan menjual narkoboy.
Selain itu, hubungan Rock dengan pemilik bar juga hancur, padahal orang tersebut adalah salah satu pelanggan lamanya. Rock sangat emosional dan meminta James untuk menjual sendiri senjata curiannya. No, shut up! I'm gonna fill you with fucking... James, I thought no. Jamesy boy would know. The guns, you, and D. Yeah. Setelah itu, James kemudian pergi ke supermarket untuk membeli minuman sambil menenangkan diri. Unlock the fridge! It's my dad's store. Shit. We live next door. Namun emosinya kembali terpancing ketika salah satu kulkas di sana terkunci dan James tidak bisa mengambil minuman yang diinginkannya. Penjaga toko yang bernama Sarah pun ketakutan, sehingga James yang melihatnya merasa kasihan dan melegakan emosinya. Keduanya kemudian berkenalan dan Sarah tak menyangka kalau James yang dikenalnya sebagai pengedar narkoboy ternyata bisa bersikap baik. Mereka kemudian saling bercerita dan Sarah memberitahu James bahwa dia harus bekerja di sela-sela jam sekolah karena ayahnya menganggur. An angry kid. I used to get into fights. As far as I can remember, every room I walked into. What if a man came from the future and put him out while in school? Nobody's coming from the future to tell him. Sejak pertemuan pertama mereka, James merasa nyaman dengan Sarah. Jadi seusai pertemuan malam itu, James kerap menemui Sarah sekedar untuk bercerita dan ngobrol bersama. James sempat mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya hanya ingin hidup normal dan diterima oleh orang lain. James sangat merindukan masa remajanya dan ingin menjalani hari seperti anak-anak lainnya. Rupanya respon Sarah di luar dugaan. Sarah tidak mempermasalahkan masa lalu James, di mana dia bahkan mendorong James untuk segera mengubah hidupnya. Mereka tampak saling menyukai, terutama James yang kini dapat menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya dan mau menerima dirinya apa adanya. Sementara itu, di saat yang sama, Crystal yang kesepian akhirnya jatuh ke pelukan Rock dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Di sisi lain, James merasa seolah mendapatkan kesempatan baru dalam hidupnya. Ditambah lagi ternyata teman-teman Sarah juga sangat terbuka dan menerima kehadiran James. Mereka bermain basket bersama dan teman-teman Sarah sangat senang saat James bermain bersama mereka. James mampu merasakan kenikmatan yang hilang selama ini dan ia pun sangat bersyukur memiliki Sarah yang merawatnya. Sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama karena Rock kembali dan meminta pertanggungjawaban James atas penjualan senjata yang dicurinya. Rock sudah menemukan pembeli dan dia meminta James untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Awalnya, James menolak dengan alasan ingin hidup damai. Namun, Rock memancing emosinya dengan menyebut James sebagai seorang pengecut dan tidak tahu berterima kasih. Dan mungkin saja James akan menjadi seseorang gelandangan jika dulu Rock tidak memberinya pekerjaan. Akhirnya James pun menyetujui permintaan Rock dengan catatan ini adalah yang terakhir kalinya. Dalam transaksi tersebut, James dan Drew datang ke lokasi menggunakan mobil Rock. Seperti biasa, transaksi dimulai dengan James menunjukkan senjatanya. Namun ketika James meminta uang, mereka tiba-tiba menyerang dan langsung berusaha melarikan diri. Tak mau kalah, James melakukan serangan balik dan tembakan James berhasil membuat mobil mereka menabrak penghalang jalan. Sayangnya, James gagal mengambil kembali senjatanya karena tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dan suaranya semakin dekat. Di dekat rumah Rock sudah banyak polisi dan mereka mengamankan Rock dan Crystal. James segera berlari menemui Sarah dan memintanya untuk mengungsi ke kota lain. Tentu saja Sarah pun menolaknya, di mana Sarah tak ingin meninggalkan kehidupannya, apalagi orang tuanya masih membutuhkan kehadirannya. Sarah terpaksa menolak dan membiarkan James pergi dan meninggalkannya.
Jem yang kebingungan memilih pulang ke rumahnya dan saat itu ibunya sedang tidak ada di rumah. Jem ingin menemui adiknya dan ibunya, namun sayangnya ia tidak sempat karena polisi datang terburu-buru dan langsung menangkapnya. Get on the ground now! Jem dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, namun sebagian besar waktunya dihabiskan di penjara remaja. Baru setelah ia berusia 18 tahun, Jem dipindahkan ke penjara umum yang dipimpin oleh Letnan Pelton. Namun hanya dalam waktu 4 bulan saja, Jem dengan keberaniannya mampu membentuk dukungannya sendiri. Dan di penjara itu, Jem juga mempunyai saingan bernama Guillermo. Kedua geng ini sangat sensitif dan sering terlibat masalah. Misalnya saat narapidana baru yang bernama Chris mencoba diganggu oleh Guillermo, Jem pun akhirnya datang. Bukan karena si Jem ini kasihan, tetapi dia sengaja hanya ingin membuat keributan. Para penjaga yang sedang bertugas pun langsung bersiap-siap karena mengetahui jika kedua geng tersebut bertemu pasti akan terjadi keributan pada akhirnya. Dan benar saja, tak lama kemudian keributan itu pun berlanjut. I don't know, maybe you're trying to prove yourself. And who the are you? Chris Cesario. Saat para tahanan sedang mandi, Guillermo berniat menikam Jem. Tapi untungnya Chris sadar dan langsung memberitahu Jem. Kembali terjadi keributan lagi dan pada saat itu teman Guillermo mengambil pisau yang jatuh dan dia kemudian menikam Chris. Tak lama kemudian polisi pun datang dan Jem dipanggil untuk ditanyai siapa pemilik pisau yang digunakan untuk menusuk Chris hingga kritis. Meski Jem mengetahui pisau itu milik Guillermo, ia pun tidak menjawab dengan alasan ia bukan pelapor. Karena tidak memberikan informasi apapun, Jem dimasukkan ke dalam sel tikus dan setelah beberapa hari di sana, Jem dipindahkan ke sel lain yang bersebelahan dengan narapidana seumur hidup bernama Conrad. Chancellor. Suatu malam, Jem terbangun dan meminta sebuah buku kepada Conrad, namun Conrad menolak dan mengabaikan Jem. Ketika Jem berkumpul di lapangan bersama teman-temannya, dia bertanya kepada teman-temannya siapa itu Conrad. Teman-temannya kemudian menjelaskan bahwa Conrad adalah seorang tahanan yang telah membunuh 5 orang di luar dan 2 orang di penjara. Merasa penasaran, Jem kemudian mencoba mendekatinya dengan menanyakan buku yang sedang dibacanya. Meskipun Conrad terlihat cuek, dia pun menjawab pertanyaan Jem. Kemudian, Jem melanjutkan percakapannya dengan mengatakan bahwa dia berencana menyerang Guillermo. Conrad pun menanggapinya dengan senyuman sambil mengingatkan Jem bahwa tindakannya hanya akan membuat Jem menyesal di kemudian hari. Suatu hari, ibu Jem datang berkunjung dan Tracy bercerita banyak tentang kesibukannya, termasuk kabar baik bahwa adik Jem sangat merindukannya. Tracy mengingatkan Jem untuk mengubah sikapnya agar ketika ada sidang pemeriksaan, Jem bisa mendapatkan remisi dan bisa bebas saat Natal. Make good. God, tree. When was the last time you got a tree? I'm getting you a kick-ass present. Boy, but things are gonna get better. Setelah ibunya menjenguknya, Jem sering melamun dan mengingat kembali kesalahannya. Ia mulai merasa menyesal dan ia menuangkan semua perasaannya ke dalam selembar kertas. Jem juga banyak menulis puisi tentang kisah hidupnya. Conrad yang membacanya sangat mendukung agar Jem terus menulis. Portuguese. Those little bananas, right? Don't matter about what. Block it out. Setiap malam, Jem terus menulis kata-kata dan Conrad yang mendengarnya pun merasa yakin bahwa Jem mempunyai sisi baik yang tidak semua orang mengetahuinya. Setelah kesehatannya pulih,
Chris kembali dan James segera meminta maaf karena telah melibatkannya dalam perkelahian. Chris lalu bercerita pada James bahwa setiap minggu ibunya selalu datang dan membuat Chris bertahan hingga saat ini. James kemudian menyarankan agar Chris menjauhi masalah agar pada sidang pemeriksaan nanti Chris bisa mendapatkan remisi atau mungkin bisa dibebaskan. Visitors that would come and read to us, administration. Can't do that. Administration would never side with an inmate against this. Just keep your head down. Namun sayangnya keinginan Chris untuk bebas harus tertunda karena sebelum sidang digelar, Chris diserang oleh Guillermo sehingga saat sidang pemeriksaan dilakukan, Chris datang dengan wajah babak belur. Akhirnya hukuman Chris ditambah 6 tahun lagi dan keputusan ini langsung membuat Chris frustasi. Saat semua narapidana disuruh berolahraga, tiba-tiba Chris mengikat tali yang dibuatnya dari sarung bantal dan selimut. Hey yo, check him out! Check him out! You little whore, you better jump because I'm gonna make you wish you had. Melihat Chris hendak bundir, sebagian besar narapidana di sana langsung berteriak agar Chris segera melompat. Para petugas mulai panik, termasuk James yang terus berteriak memanggil Chris untuk mematahkan semangatnya. This is over. James kembali merasa bersalah dan mudah tersinggung meskipun besok adalah hari sidangnya. The fuck? No! God damn it! Calm the fuck down! Calm the fuck down! Lock it down. Conrad pun mengingatkan James untuk menjaga perilakunya karena siapa tahu besok ia akan mendapatkan remisi. Conrad juga mengatakan bahwa di penjara ini semua bisa terjadi dan ia juga melihat seorang berandalan yang bebas dan ada juga yang berkelakuan baik namun tidak dibebaskan. Conrad berusaha menyadarkan James bahwa dia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Selama ini James termakan harga dirinya sehingga ia melakukan hal-hal yang membuatnya merasa lebih baik. Kenyataannya yang dilakukan James ibarat anak kecil yang ingin dihormati. Your motherfucking neck right now. I give every limb I got, but don't you dare pretend that shit is courage. You got some pretty ass eyes, bitch. James mendengarkan baik-baik kata-kata Conrad dan menghadapi persidangannya dengan cara yang berbeda. Ia mencoba mengungkapkan perasaannya tentang ketakutan dan kekhawatirannya terhadap hidupnya. Ia pun memberikan kepada juri semua tulisan yang mengungkapkan semua kejahatannya selama ini. James sangat menyesal, namun meskipun begitu dia tidak menyangka akan dibebaskan. Tak peduli jika juri ingin menambahkan hukumannya, James dengan rendah hati siap menanggung segala hukuman dan resiko atas kejahatannya. Ternyata semua pengakuan dan perkataan James membuat para hakim percaya dan memberikan kebebasan kepada James. Adik dan ibunya pun segera menjemputnya. Dan itu sesuai dengan harapan ibunya. Mereka bertiga bisa berkumpul dan merayakan Natal bersama dengan gembira. Beberapa minggu kemudian, James mencoba hidup normal dengan bekerja di sebuah game center. Gajinya jauh lebih kecil dibandingkan penghasilan sebelumnya saat bergabung dengan Rock sebagai pengedar narkoboy. Sementara beberapa temannya datang dan menawarkan James untuk kembali bergabung dalam bisnis narkoboy. Awalnya James menolak, namun karena merasa sering diremehkan di sana, James hanya satu kali lagi menjadi kurir. Karena setelah itu, James berniat pergi keluar kota dan melepaskan dirinya dari semua masa lalunya. Sebelum mengantarkan obat tersebut, James menyempatkan diri untuk bertemu dengan Sarah yang ternyata sudah bertunangan. Meski sedikit kecewa, James merasa senang karena Sarah bisa melanjutkan hidupnya dan mendapatkan seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Mereka berdua saling bercerita tanpa beban dan bisa berdamai dengan semua masa lalu yang James lalui. James juga membacakan puisi yang ditulisnya saat ia berada di penjara dan Sarah sangat bangga dan yakin bahwa kehidupan James akan jauh lebih baik ke depannya.
Usai pertemuan itu, malam harinya James melakukan transaksi lalu mengambil bagiannya. Keesokan harinya, James ditemani ibunya untuk pindah ke New York, di mana di sana James memulai hidup barunya lagi dari nol dan ia bekerja di kantoran dengan gaji pas-pasan. Hingga tahun 2014, James masih tinggal di New York dan belajar di Manhattan Community College dengan mengambil jurusan menulis dan puisi. Tamat.